orang yang benar-benar taat kepada Allah, ya, dia akan merasa senang dengan ketaatan dan akan merasa sedih apabila ketinggalan ketaatan. Ma'al qiyami biha, Allahumma rabb hadhihi al-tamma wa sallam. Oke, lanjut Bu. Jadi wala budda ayyakuna huznuhu ala fiqdani ta'ah, ya, ma'al qiyami biha. Bari ketika dia meninggalkan ketaatan, dia menggantinya dengan ketaatan yang lain. Seperti Umar bin Khattab. Ketika beliau ketinggalan sholat berjamaah, dia menyesal. Sampai dia berazam, ya Allah, ya, karena aku sudah meninggalkan, karena aku sudah terlambat sholat berjamaah, maka sebagai gantinya aku sodakohkan 2 bidang tanah ini. Jadi sholat berjamaah, ketinggalan sholat berjamaah diganti dengan 2 bidang tanah. Menurut orang mah boro-boronya, boro-boro. Tapi Umar, keimanan Umar, ya, dibanding dengan seluruh umat manusia, oh, kalah, ya. Sebagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq, seperti itu. Nah, ketika orang tidak merasa menyesal, wa illa, ketika orang itu tidak merasa menyesal, tidak bersedih karena dia meninggalkan ketaatan, fahuwa min alamatil khida', maka itulah, ya, merupakan tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian daripada hatinya. Khida', dia tertipu. Binafsihi, oleh dirinya. Waman lam yahzan ala fawatit ta'ah, barang siapa yang tidak bersedih karena dia meninggalkan ketaatan, walam yandam, dan dia tidak menyesal, ala fi'lil ma'siyah, atas perbuatan kemaksiatan yang dilakukan, fahuwa min alamati mauti qalbihi, itu adalah ciri daripada kematian hati. Jadi namun guys, hilang penyesalan karena melakukan kemaksiatan, tidak bersedih karena meninggalkan ketaatan, berarti hatinya mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang perbuatan baiknya wasa'athu, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang perbuatan baiknya membuat dia bahagia, wasa'athu sayyi'atuhu, dan perbuatan jeleknya membuat dia merasa bersalah atau susah, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang yang beriman. Nah, berarti di dalam cabang iman yang ke-46 ini, ya, kesimpulannya adalah kita
harus berbahagia dengan ketaatan yang kita lakukan, ya, dan bersedih apabila kita tidak melakukan ketaatan beserta menyesal karena kita melakukan kemaksiatan. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan di dalam Qami'ut Tughyan. Insyaallah kita akan lanjutkan cabang iman yang ke-47 halaman 132. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada lanjut ke sirah. Pak Ustadz, Punten. Gimana, Bu? Pak, misalkan kita nih niat sedekah subuh atau apa gitu, tapi berharap dengan agar bertambah atau agar diberikan kesehatan, itu udah menutup niat ikhlas kita belum ya? Niat. Jadi itu menutup niat ikhlas, tapi derajat niatnya kalau kata Imam di dalam hadis di dalam syarah Arba'in itu disebut sebagai ibadatut tujar, ibadahnya para pedagang. Kenapa? Yang namanya pedagang kan pengen untung, betul nggak, Bu? Boleh nggak berharap akan pahala? Ya boleh saja, tapi derajat keikhlasannya ya itu. Jadi kalau derajat yang paling tinggi itu, ya, derajat yang paling tinggi, keikhlasan yang paling tinggi itu, orang yang dia sebagai makhluk Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah tanpa ada rasa pamrih apapun, tanpa pengen ini pengen itu gitu ya, seperti itu. Iya mah istuning dia itu benar-benar cinta, ya, taat patuh kepada Allah tanpa ada perasaan apapun lah itu, seperti itu. Tapi ketika orang semodel kita, semodel saya beramal, saya sodakoh, saya pengen berharap pahala, itu bagian daripada ikhlas juga. Cuman levelnya gitu, Bu. Levelnya masih level pertengahan lah gitu ya. Gitu. Salah nggak berniat begitu? Nggak salah. Nggak salah, cuman levelnya. Gitu. Gitu, Bu ya. Hatur nuhun, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz mau Yang tanya lain? juga Pak Ustadz. Gimana? Ya kalau tadi Bu Ita mungkin ada seperti kita ingin sedekah subuh tapi ada imbalannya pengen sesuatu gitu. Nah tapi kalau misalnya begini Pak Ustadz, ada seseorang dia senang memberi. Jadi memberi sesama manusia itu dia itu senang gitu. Ada suatu kebahagiaan kalau dia itu memberi gitu. Tapi mungkin entah itu terlepas dia itu melibatkan niat lillahi ta'ala atau tidak. Nah itu yang tidak tahu gitu. Hanya senang saja gitu. Itu pun juga mungkin belum sempurna ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika orang melakukan ketaatan, berarti sodakoh kan bagian dari ketaatannya. Iya. Dan dia tidak mengharapkan apapun hanya karena Allah saja. Ini adalah perintah Allah saja gitu. Karena rasa cinta kepada Allah, jadi saya sebagai hamba Allah melakukan perintah Allah untuk sodakoh. Ya. Adapun Allah memberikan kebaikan kepada kita, jalan kebaikan, ya, maka itu adalah anugerah. Seperti itu. Tapi dia tidak mengharapkan. Tapi itu benar-benar levelnya tinggi gitu ya. Karena Iya. Tapi kalau kadang ini kan Pak yang Ustadz, namanya hati bisa ditebak gitu. kalau ini ada saya soalnya punya teman gitu ya. Jadi dia itu tapi dia akhirnya tersadarkan bahwa selama ini dia ternyata salah gitu. Karena selama ini dia itu hanya senang. Pokoknya kalau dia ngasih sedekah ke temennya atau ke siapapun gitu orang yang ini, dia itu hanya merasa bahagia dan senang. Tapi di situ tidak ada niat karena Allah gitu. Nah itu tuh jadi apakah itu tuh ya mungkin Kan itu ada masih motif baik? kesenangan. Jadi gini Bu, Iya kan hanya berarti senang kan ada itu nggak motif apa-apa Pak Ustadz ya. Walaupun gini. dia kayaknya nggak ada lillahi ta'alanya gitu kayaknya yang